Ruben Amorim telah menemukan sistem dasar yang harus ia gunakan secara konsisten untuk membangun fondasi pendekatan taktisnya. Amorim menerapkannya selama pramusim dan berjalan sangat bagus. Amorim menjelaskan bahwa para pemain harus menguasai sistem ini, barulah ia akan menggantinya. Sistem ini sangat bagus karena mampu membangun skuad dengan sangat baik di zona-zona kunci dan meminimalkan ruang antar pemain, baik yang menguasai bola maupun tidak. Dalam build-up pemain bergerak dalam pola 2-4-4, sementara saat menguasai bola terlihat 3-4-3 diamond, saat kehilangan bola tim bergerak dalam pola 4-4-2 diamond, dan tatkala menerapkan blok dalam tim bertahan dengan 5-3-2 atau 5-4-1. Masalahnya adalah ia terus-menerus menggunakan formasi yang tidak efektif, terutama formasi 5-2-3 saat kehilangan bola, yang pasti serangan lawan sulit dihadang mengingat banyaknya ruang yang diciptakannya, keunggulan jumlah pemain di ketiga fase pressing. Meskipun hal-hal baik itu hebat dan membawa dorongan yang sangat besar, pada akhirnya hal-hal tersebut tidak berarti apa-apa jika MU terus-menerus kembali ke titik terendah yang melumpuhkan. Disinilah Amorim berkali-kali menyebut ia membutuhkan pemain yang tepat di posisi yang tepat. Membawa Cunha dan Mbeumo terbukti memvalidasi kebutuhan itu. Kebangkitan Mason pun memberi kedalaman skuad yang bagus. Dorgu dan Dalot sepertinya perlu lebih bekerja keras di sayap kiri, dengan amat sangat baik di kanan. Hanya kiper dan gelandang nomor 6 yang perlu didatangkan. Manchester United diperkirakan akan merekrut kiper Abdullah Al-Hamadi dengan status bebas transfer. Manchester Evening News melaporkan awal bulan ini bahwa Al-Hamadi sedang menjalani uji coba. Al-Hamadi telah membuat staf pelatih MU terkesan dan diperkirakan akan menyelesaikan kepindahannya ke United dengan syarat pendaftaran. Kiper tersebut berstatus bebas transfer, yang berarti United tidak harus menyelesaikan kesepakatan sebelum batas waktu transfer. Al-Hamadi menjalani uji coba bersama Everton pada bulan Maret dan ia mencatatkan clean sheet untuk tim U21 The Toffees melawan Bolton Wanderers B dalam pertandingan uji coba di Stadion Hill Dickinson yang baru dibangun. Hal ini berarti Al-Hamadi menjadi kiper pertama yang mampu menahan hantaman lawan di stadion baru Everton. Ia membagikan foto-foto dirinya beraksi di arena berkapasitas 52.000 penonton itu dengan keterangan bersyukur atas setiap kesempatan. Al-Hamadi sebelumnya bermain untuk klub Liga Pro Uni Emirat Arab, Al-Was. Kiper muda ini pernah menjadi kapten tim U18 UEA, tetapi ia juga menjajaki peluang di Inggris tahun ini. Pemain berusia 20 tahun ini akan menjadi pemain akademi, dan kedatangannya tidak akan memengaruhi rencana untuk merekrut kiper tim utama. Manchester United telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Emiliano Martinez dan mendekati Aston Villa. Target utama United adalah Lamens, tetapi Martinez sedang dipertimbangkan sebagai alternatif jika mereka gagal merekrut pemain Belgia tersebut. Seperti yang diungkapkan secara eksklusif oleh Fabrizio Romano, Dibu kembali menjadi opsi konkret bagi MU jika kesepakatan Senne Lamens tidak terwujud. Pembicaraan sedang berlangsung lancar, dan untuk Dibu Martinez, idenya adalah membahas kemungkinan pertukaran pemain dengan Aston Villa. Secara internal, pertimbangannya adalah menawarkan pemain sebagai bagian dari negosiasi untuk Dibu Martinez. Aston Villa telah menghubungi Royal Antwerp mempersiapkan tawaran untuk Lamens andai Dibu jadi hengkang. Dari segi biaya transfer, keduanya bisa didapat dengan 20 juta pounds. Namun, gaji Dibu dipastikan 2 kali lipat Lamens. Dan jika persyaratan pribadi sudah disetujui, artinya MU tidak mempermasalahkan.
Fido Obi baru-baru ini menghapus Manchester United dari bio Instagramnya. Penghapusan nama klub mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi para penggemar akademi berpendapat bahwa hal itu bisa jadi merupakan tanda frustrasi karena kurangnya kesempatan bermain di tim utama. Cara terbaik untuk menanggapi kekecewaan itu adalah dengan mencetak gol untuk akademi, dan Obi mencetak gol keduanya musim ini untuk membuka skor melawan Manchester City U21. Kedua klub Manchester tersebut bentrok di Lake Sports Village pada Minggu sore, yang terasa seperti pembuka untuk derby Manchester yang sesungguhnya di Etihad setelah jeda internasional. Pemain berusia 17 tahun ini harus membuktikan kemampuannya agar bisa bermain di tim utama. Ia tampil mengesankan musim lalu dalam situasi sulit, tetapi jelas bahwa ia masih perlu banyak belajar. Ia kesulitan untuk terlibat di sebagian besar babak pertama melawan City dalam derby mini Manchester dan mendapat teguran dari asisten manajer yang baru ditunjuk, David Horseman. Obi memang tampil dominan sepanjang pertandingan, tetapi tepat sebelum babak pertama berakhir, ia menunjukkan betapa berbakatnya ia. Obi memanfaatkan keraguan-raguan di Vine Mukasa di sekitar kotak penalti City. Pemain muda itu masih harus bekerja keras, tetapi dengan impresif ia melompat ke kotak penalti dan menyelesaikannya dengan gemilang melewati kiper City, Jack Wynn. Obi memiliki insting yang mengagumkan di dalam kotak penalti. Itu sudah menjadi bakat alami Obi. United tampil jauh lebih baik di awal babak kedua, tanpa bersemangat setelah berdiskusi dengan Binion. Sam Mater hampir mencetak gol di sisi kiri, dan tembakan James Scanlon hanya melebar beberapa inci. Kemudian Shalace dimasukkan menggantikan Jais Fitzgerald untuk penampilan pertamanya di tim U21. Pemain muda yang sangat berbakat itu hampir langsung memberikan dampak dengan tendangan voli dari tepi kotak penalti, tetapi tendangannya berhasil ditepis. City melakukan serangan balik beberapa saat kemudian untuk menyamakan kedudukan melalui Regan Heskey. Kedua putra Emile Heskey menjadi starter untuk City, sementara anak kembar Darren Fletcher menjadi starter untuk United. Binion bereaksi dengan memasukkan Amir Ibragimov. Pemain muda itu bermain penuh 90 menit untuk tim U18 pada hari Sabtu, dan tidak hanya siap bermain lagi, tetapi juga mencetak gol kemenangan. Lace memberikan umpan silang yang indah ke kotak penalti, dan menemukan Ibragimov di tiang jauh untuk memastikan kemenangan impresif dalam derby Manchester. Para penggemar United akan mengharapkan hasil yang sama ketika tim utama bermain setelah jeda. JJ Gabriel tampil gemilang di Manchester United, mencetak hat-trick dalam waktu kurang dari 30 menit dalam pertandingan U18 dan usianya baru 14 tahun. Remaja ini mencetak hat-trick dalam waktu 22 menit, masing-masing pada menit ke-5, ke-14, dan ke-27 untuk mengamankan 3 gol sebelum pertandingan memasuki menit ke-30. Amir Ibragimov, 17 tahun, mencetak gol lainnya melalui penalti pada menit ke-66, tetapi yang dibicarakan semua orang hanyalah Gabriel muda. Dengan semakin banyaknya seruan agar hierarki Old Trafford melindungi pemain muda di klub, tampaknya protes ini telah didengar oleh para petinggi. Gabriel berkomitmen untuk masa depannya di United musim panas ini, dan akan bertahan di Old Trafford hingga berusia 16 tahun. Saat ia dapat menandatangani kontrak profesional dengan klub. Seperti yang dilaporkan awal bulan ini, pemain muda yang dijuluki Kid Messi ini akan diizinkan berlatih bersama skuad tim utama Ruben Amorim di beberapa titik sepanjang musim untuk mempersiapkannya memasuki level tertinggi sepak bola. Direktur teknik Jason Wilcock diyakini telah berperan aktif dalam meyakinkan pemain muda tersebut untuk tetap di United setelah ia bertemu dengan pelatih Amorim di tempat latihan dalam upaya untuk membuatnya merasa lebih menjadi bagian dari tim. Gabriel tidak akan menjadi bagian dari upaya United untuk memenangkan Piala FA Youth musim ini,
karena para pemain harus lahir sebelum batas waktu 31 Agustus 2010. Gabriel, yang merupakan putra mantan pemain internasional Republik Irlandia, Joe O'Caarwill, telah mencetak 5 gol dalam 3 penampilan untuk tim U18 sejauh musim ini, termasuk hat-trick melawan Derby dan gol melawan Middlesbrough dan Everton. Karena Gabriel memegang paspor Irlandia, remaja berusia 14 tahun itu akan diizinkan pindah ke klub Eropa sejak usia 16 tahun.